Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Silahkan dijawab di chat boleh ya. Ustazah berharap hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat. Sebelumnya apakah kakak-kakak mendengar suara ustazah? 5 orang, 4 orang ya. Apa bisa mendengar suara ustazah, Kak? Kanza, Bulan, Kotrun ada 3 orang ya. Bisa Kak Antin dengar suara ustazah? Anak-anak ustazah, apakah Antin bisa mendengar suara ustazah? Silahkan dibalas di chat ya. Anak-anak ustazah, apakah Antin bisa mendengar suara ustazah? Alhamdulillah bisa. Sama sekali ya Kak jawabnya, betul ada. Baik. Anak-anak ustazah berharap nanti semua siap ya untuk memulai pelajaran kita di hari ini, yaitu pelajaran prakarya. Nah sebelumnya mari kita selalu bersyukur ya atas nikmat Allah ya, apapun keadaannya yang penting bersyukur ya Kak ya. Yang pertama dulu adalah bersyukur. Nah ya, terus qadar Allah hari ini kita harus menjalani pembelajaran kembali dengan daring ya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga untuk pertemuan berikutnya kita kembali bisa bertatap muka ya Kak, walaupun secara terbatas pun ya. Nah, baik, sudah ada 7 orang. Ayo yang lain segera join. Kakak bisa nampak tulisannya? Papan tulisan di sana tak jelas? Coba dibalas dulu di chat. Papan tulisnya bisa nampak jelas?
Ya, anak-anak ustazah. Keluar masuk keluar masuk. Kayak gitu. Tapi apa konsentrasi di UPS-nya aja ya. Ntar lagi ulang lagi deh. Dah yang kedua, yang ketiga ini. Jadi kan dibilang diterekam. Iya gitu aja, UPS aja ya. Kalau papan tulis sama anak tulis sama Pak. Ya kayak gitu aja. Iya iya. Iya. Ya, anak-anak ustazah, kita lanjut ke materi kita. Di minggu yang lalu kita sudah memulai ya di kerajinan bahan lunak ya. Jadi di kelas 8 ini anak-anak ustazah kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak. Ya, kerajinan bahan lunak. Apa itu bahan lunak? Yaitu bahan yang bersifat lunak ya, bahan yang bersifat lunak yaitu mudah dibentuk ya, lembut, tidak keras ya anak-anak ustazah. Nah, itu dia. Nah, kita juga sudah belajar tentang prinsip kerajinan dari bahan lunak ya. Ada dia sebagai kelengkapan busana, ada sebagai kelengkapan suatu benda, dan ada sebagai kelengkapan rumah dan bangunan, dan yang terakhir prinsipnya di dalam pemakaiannya ini adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah itu tadi. Jadi kerajinan bahan lunak itu bisa dipakai untuk apa saja? Kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah dan bangunan, ya, serta kelengkapan upacara adat, ya, atau keperluan ritual. Nah, terus jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, ya. Minggu lalu juga kita sudah membahasnya. Untuk jenis dan karakteristik dari kerajinan bahan lunak itu ada dibagi menjadi dua. Ada bahan lunak alam dan ada bahan lunak buatan. Apa itu bahan lunak alam? Yaitu bahan lunak untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar ya, dengan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur ataupun dikombinasi dengan bahan buatan. Terus ada bahan lunak buatan, yaitu bahan lunak ya untuk bahan karya kerajinan yang diolah ya atau dicampur, yang diolah dan dicampur dengan metode tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk ya. Ya, Nana Ustazah. Jadi bahan lunak itu ya, kerajinan bahan lunak itu ada yang namanya ya, bahan lunak bahan lunak buatan. Bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Nah, kalau bahan lunak buatan alam ini ya, yaitu bahan lunak untuk kerajinan yang diperoleh dari alam, ya, dari alam. Kalau secara alami tanpa ada campur dari bahan apapun. Nah, kalau untuk bahan lunak buatan, dia diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga dia memiliki sifat lunak ya. Nah, itu bedanya.
Kalau bahan alam itu dia tanpa diapa-apakan lagi, dia sudah lunak. Jadi pengolahannya itu secara alami. Terus contoh dari bahan lunak alam adalah tanah liat. Tanah liat. Yang kedua, contohnya adalah di sini kulit, ya. Letaknya itu mengalami harus berbilang letaknya itu berasal dari kayu nyatu, ya. Jadi jangan dipikir dia sama dengan getah yang ada yang pernah kita jumpai. Tidak, getah nyatu itu berasal dari kayu nyatu dan dia tidak ada di daerah kita, ya. Ada di daerah Kalimantan, ya, banyak daerah kayu nyatu. Terus ada yang namanya flower clay. Ya, flower clay ini terbuat dari tepung. Ya, nama saja tepung. Nah, ya, tanah liat, ya, sama adalah tanah liat. Tanah liat ini dia memiliki warna yang beragam, ya. Namun semua warna itu adalah warna natural tanah, ya, yaitu coklat, ya. Ada yang coklat muda, ada yang coklat tua, atau ada yang coklat ke abu-abuan serta coklat ke putih-putihan, ya, anak-anak ustazah. Jadi bermacam-macam warnanya. Nah, setelah itu setiap warna, ya, tanah liat itu bergantung kepada kandungan dari masing-masing tanah tersebut, ya. Makanya warnanya berbeda-beda, jadi itu tergantung kepada kandungannya. Nah, tanah yang mengandung kaolin, ya, lebih banyak akan berwarna lebih putih, ya. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak dia akan berwarna lebih putih. Terus kalau tanah stoneware dia lebih ke hitam atau ke abu-abuan, ya. Terus kalau tanah earthenware dia akan lebih terlihat ke coklat kemerahan. Nah, jadi warna itu dipengaruhi oleh kandungan yang ada di dalam si tanah tadi, ya. Nah, jenis-jenisnya ada tanah kaolin, ada tanah stoneware, ya, ada tanah earthenware, ya, anak-anak ustazah. Nah, kalau lihat tanah liat stoneware ini dia memiliki daya bakar, ya, hingga 1300 derajat Celcius. Ya, anak-anak ustazah. Sedangkan untuk earthenware dia hanya sampai 900 derajat Celcius. Jadi dia jenis tanah ini juga mempengaruhi panas di waktu pembakaran. Nah, tanah liat ini juga mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Nah, jika dibakar, kerajinan dari tanah liat ini disebut dengan yang namanya keramik. Ya, disebut dengan namanya keramik. Nah, di dalam pengolahan tanah liat, campuran yang dibutuhkan hanya air, ya. Jadi betul-betul alami, ya, tanah liat alami, air alami, ya, anak-anak ustazah. Nah, terus pewarnaan tanah liat, ya, dilakukan dengan cara glasir. Nah, ini dilakukan pada saat pembakaran, ya, pembakaran. Nah, pembakaran ini sebenarnya tidak main-main, ya, anak-anak ustazah. Dia diatur pembakarannya sampai 1300 derajat Celcius. Nah, kalau di rumah kita memasak air, tingkat panasnya hanya 100 derajat. Nah, kalau di tanah liat ini waktu pembakarannya sebelum dia menjadi keramik yang anti lihat, ya, anti punya di rumah mungkin, atau yang pernah anti jumpai. Nah, sebelum dia menjadi keramik cantik seperti itu, dia
melewati berbagai proses sampai kepada proses pembakaran, yaitu dibakar dalam suhu hingga sampai 1300. Ya, ada juga yang sampai suhu 900 derajat, ya. Lalu diberi warna cat, ya. Nah, ya, jadi tingkat panasnya tergantung kepada jenis tanahnya. Nah, terus untuk pewarnaannya dilakukan dengan cara glasir, ya, glasir, ya. Nah, contoh bahan yang kedua adalah kulit, ya, kulit. Nah, kulit ini berasal dari hewan yang sudah disamak, ya, yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk, ya. Dan sama itu namanya ya, tersamak itu prosesnya, ya, anak-anak ustazah. Nah, untuk kulit ini ada yang berwarna hitam, ya, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat maupun krem, ya, sesuai dengan hewan yang dikuliti, ya. Nah, kalau kulit-kulit alami ini, dia kalau kita bakar kan akan beraroma sate. Kenapa? Dia betul-betul berasal dari alam, ya, berasal dari hewan. Nah, si kulit ini dia tidak tahan terhadap air. Jika dia terkena air, dia akan merusak struktur si kulit, ya. Jadi dia harus betul-betul kering, ya, anak-anak ustazah. Nah, kalau dia kena air akan merusak struktur si kulit tadi. Nah, yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah getah nyatu, ya. Seperti saya bilang, getah nyatu ini merupakan getah dari pohon nyatu, ya, yang berwarna putih, ya, anak ustazah. Getah nyatu berasal dari pohon nyatu yang berwarna putih. Ustazah di sini mulai, ya, Kak, ya, mulai balik. Jadi getah nyatu itu anak-anak ustazah berasal dari kayu nyatu. Nah, dia berwarna putih, ya. Warna yang putih ini memudahkan kita di dalam pengolahan menjadi produk kerajinan. Kita bisa memberi warna, ya, seperti yang kita inginkan terhadap si getah nyatu ini. Ya, anak-anak ustazah. Terus jika ingin dibentuk, si getah nyatu ini harus dimasak terlebih dahulu agar dia menjadi lunak dan elastis. Nah, dan jika dia sudah panas dia akan lunak, tetapi lama-kelamaan akan kembali mengeras. Jadi kita kalau memulainya harus kita panaskan terlebih dahulu.
Ya, yang selanjutnya ada flower clay. Flower clay ini berasal dari adonan tepung ya, yang dilumat ya, sehingga kalis dan mudah dibentuk. Jadi dibuat seperti kita membuat adonan clay ya, anak-anak ustazah. Flower clay ini. Terus kerajinan dan flower clay ini campurannya hanya air ya. Terus kerajinan dari flower clay ini tidak tahan air, karena jika dia terkena air dia akan mudah rusak. Nah, pewarna flower clay juga kita menggunakan pewarna makanan, namun jika ingin mendapatkan warna-warna yang lebih cemerlang bisa menggunakan yang namanya pewarna sintetis ya. Nah, itu tentang bahan lunak. Selanjutnya adalah bahan lunak buatan. Contohnya ada polimer clay ya, fiberglass, lilin, parafin ya. Parafin, gips, sabun. Nah, ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan untuk bahan lunak buatan ya, anak-anak. Ya, polimer clay ya, polimer clay sama dengan plastisin ya, polimer clay dan plastisin ya, polimer clay atau dan plastisin. Terus kalau bahan ini dari lilin ya, itu digunakan sama ya. Ya, polimer clay dan plastisin ya, polimer clay ini dan plastisin ini memiliki yang serupa ya anak-anak ustazah. Dia memiliki aneka warna yang cerah dan tekstur padat lunak. Ya, yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan di plastisin dia ada kandungan minyak. Nah, pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tidak tetap seperti semula, karena dia tadi ada kandungan minyaknya. Nah, yang kedua adalah fiberglass. Fiberglass ini memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Jadi dia akan dicetak ya, anak-anak ustazah. Ya, dia akan dicetak. Nah, fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Nah, kerajinan dari fiberglass ini dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Jadi dia kita punya
eh, desain atau cetakannya. Jadi tinggal dituang fiberglassnya akan menghasilkan seperti cetakan yang sudah kita sediakan. Nah, untuk pewarnaan di fiberglass ini dilakukan saat masih dalam keadaan cair ya. Namun bisa saat masih kering. Terus fiberglass ini dia tahan lama dan kuat ya. Wujudnya bening seperti kaca ya, anak-anak ustazah atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air ya. Jadi kalau ada kerajinan yang menyerupai air, nah itu biasa terbuat dari yang namanya fiberglass. Nah, selanjutnya adalah lilin atau parafin ya. Lilin dan parafin ini mempunyai wujud padat. Namun jika dipanasnya atau dipanaskan dia akan mencair ya. Terus pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin ini dilakukan dengan cara dicetak atau dicor ya, hampir sama dengan fiberglass tadi. Nah, pewarnaan juga dilakukan saat lilin itu mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Nah, lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan kembali ya dan dicetak kembali. Jadi tidak ada yang terbuang ya kalau dari bahan lilin dan parafin ini. Ya, anak ustazah. Terus selanjutnya adalah gips. Nah, gips ini dia awalnya bentuk wujudnya adalah bubuk kayak tepung ya kak. Kemudian dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Nah, dan adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, dalam mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak juga ya. Nah, pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Nah, gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Ya, anak-anak ustazah, dia kalau terjatuh sedikit saja dia akan langsung pecah ya, yang namanya gips ini. Terus sabun ya, sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir ya, anak-anak ustazah. Saat padat, sabun juga dapat diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay ya, jadi tepung. Kemudian sabun didiamkan akan mengeras. Nah, pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah yang warna saat sabun dibuat menjadi adonan. Nah, tadi ya anak-anak ustazah tentang jenis dan karakteristik bahan kerajinan lunak, yaitu bahan alam dan bahan lunak buatan. Ya. Kemudian kita masuk ke proses produksi kerajinan bahan lunak. Ya, proses produksi kerajinan bahan lunak. Ya, proses produksi kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah kerajinan keramik. Yang satu kerajinan keramik. Anak-anak ustazah tidak asing dengan namanya keramik ya. Pernah ada di rumah atau mungkin pernah melihat yang namanya keramik. Tadi kita juga sudah menyinggung bahwa keramik itu berasal dari tanah liat ya, anak-anak ustazah. Dan tanah liat itu ada macam-macam, ada yang namanya kaolin, ada yang namanya earthenware, ada yang namanya stoneware. Nah, warna dari keramik itu, warna dari tanah liat itu dipengaruhi oleh kandungan yang ada di dalam tanahnya.
Nah, untuk keramik ini dia berasal dari kata kramos, yaitu bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat, ya, yang memiliki proses pembakaran. Keramik ya berasal dari kata keramos, yaitu bahasa Yunani, ya. Yang berarti keramik ini adalah keramik yang terbuat yang ya, jadi kerajaan Israel itu berasal dari kata Kramos. Kramos itu dari bahasa Yunani yang berarti sebuah kerajinan yang terbuat dari tanah liat yang mengalami namanya proses pembakaran. Ya, jadi kalau ada kerajinan dari tanah liat, hati jumpai, terus dia mengalami proses pembakaran, apakah dia itu diwarnai atau tidak, atau tetap dengan warna asli tanah, itu namanya keramik. Ya, anak-anak ustazah, keramik ini sudah ya, jadi keramik ini dia terbuat dari tanah yang mempunyai sifat elastis ya, sehingga mudah dibentuk ya, anak-anak ustazah. Dan keramik setiap daerah dia berbeda ya, ada ciri khas masing-masing, yaitu ciri khas yang mencerminkan daerah penghasilnya. Nah, jadi corak keramik setiap daerah mencerminkan budayanya juga. Keramik Indonesia dengan negara luar juga berbeda ya, karena yang ditampilkan adalah budaya yang berbeda pula. Nah, setelah itu anak-anak ustazah, proses pembuatan keramik ya. Bahan produk ya pembuatan keramik yaitu bahannya yang utama adalah tanah liat ya. Bahan di dalam keramik adalah tanah liat, alat yang dipakai ya, bahannya adalah tanah liat. Terus alat yang dipakai di dalam keramik adalah butsir ya, spons, roll kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan buku pembakaran. Nah, kalau saja di dalam pembuatan keramik, bahan yang kita pakainya adalah sudah pasti adalah tanah liat, ya, tanah liat, dan alatnya adalah butsir, ya, spons. Butsir itu dia berbentuk memanjang ya, anak ustazah, dia mirip pahat sebenarnya, tapi di ujungnya dia bukan besi, tapi dia seperti kawat ya, anak ustazah. Kawat ada yang dibesi juga, ada yang dibuat melengkung ya, itu adalah butsir. Terus ada yang namanya roll kayu, terus alat putar kaki, alat putar tangan ya,
Terus ada yang namanya pembakaran. Anak-anak ustazah boleh dicari dilihat video tentang pembuatan keramik ya. Nah, untuk proses pembuatan keramik, anak-anak ustazah, dia melewati beberapa proses ya. Ya. Nah, produk yang dapat dihasilkan dari keramik ya anak-anak ustazah. Contoh produk keramik guci, gelas, piring, ya, ustazah. Kendi dan lain sebagainya. Banyak lagi contoh-contoh produk dari keramik ini. Ya. Nah, contoh-contoh produk dari keramik. Nah, proses pembuatan keramik anak-anak ustazah ada bermacam-macam. Ada yang namanya teknik pijat, ya. Ada yang namanya teknik pilin. Kalau teknik pijat itu berarti dia kita pembuatan keramik secara manual ya, dengan cara tanah liat dipijit, ditekan ya, dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan ya, dengan menggunakan jari tangan. Awalnya tanah liat bulat, kemudian terus ditekan sesuai bentuk yang kita inginkan ya. Kalau dia berlubang ya, kayak kendi kan ada lubangnya, berarti kita tekan-tekan terus sehingga dia ada lubangnya. Terus dinding-dindingnya itu tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Semua itu dengan teknik pijit ya, anak-anak ustazah, pijit. Terus ada teknik pilih. Kalau teknik pilih itu berarti tanah tadi kita buat dulu, kita pilih dulu seperti membuat adonan kue ya. Setelah halis dibuat memanjang ya anak-anak ustazah, sehingga menjadi kayak buat kue gabus ya kan ya. Tapi kalau gabus kan pendek, dia kita buat memanjang. Baru pilihan tadi disatukan ya, ditempel-tempel, disatukan sehingga membentuk seperti yang diinginkan. Terus ada namanya teknik lempengan. Teknik lempengan berarti tanah keramik tadi yang sudah diadon ya kan, kemudian dilempengkan menggunakan roll kayu tadi ya, seperti kita membuat kue. Terus ada teknik cetak. Kalau untuk teknik cetak ini ada kita cetakkan kepada mal ya, atau cetakan yang telah kita sediakan. Terus ada yang namanya teknik putar. Nah, berarti keramik tadi kita putar dengan menggunakan putaran tangan dan putaran kaki. Terus ada itulah contoh-contoh teknik dalam pembuatan keramik ya. Ini ya, teknik pembuatan keramik. Teknik pilin, teknik pijat, terus teknik pilin, ya, terus teknik lempeng, teknik pijat, teknik pilin, teknik lempengan, teknik cetak ya. Terus ada namanya teknik cetak. Nah, ini adalah teknik yang terakhir adalah teknik putar ya.
teknik buka. Nah, ini adalah teknik yang dipakai dalam pembuatan kerajinan keramik. Ya, anak-anak ustazah, sampai di sini ustazah harap anak-anak ustazah paham. Ya, itu adalah teknik di dalam pembuatan keramik. Ya, jadi anak-anak ustazah tidak hanya satu teknik dalam pembuatan keramik ya, namun pada akhirnya apapun tekniknya tetap memakai yang namanya pembakaran. Nah, itu tentang keramik. Nah, selanjutnya adalah tentang kerajinan kulit ya. Kerajinan keramik adalah dari bahan lunak alam. Ya, bahan lunak alam. Yang pertama adalah keramik. Ya, yang selanjutnya adalah kerajinan kulit ya anak-anak ustazah. Ya, setelah kerajinan keramik ada yang namanya kerajinan kulit.
selanjutnya adalah kerajinan kulit. Untuk kulit ya anak-anak ustazah, sudah banyak dibuat dari zaman dahulu, namun dengan keterbatasan tersedia sumber daya alamnya, sehingga menjadikan produk kerajinan dari kulit mempunyai nilai jual yang relatif tinggi ya. Nah, akibatnya banyak kerajinan kulit yang menduplikasi bahan kulit alam dengan kulit buatan atau imitasi ya. Nah, bahan ini disebut dengan namanya kelak ya. Jadi kalau dulu memakai bahan yang benar-benar alami yaitu dari kulit, kalau sekarang memakai kulit buatan atau kelek ya anak-anak ustazah. Nah, contoh produk dari kulit contohnya adalah tas ya, tas, sepatu ya, wayang ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses pembuatan kerajinan kulit ya, kulit yang digunakan adalah kulit jenis kulit mentah atau split ya, kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Nah, pertama kulit direndam ya dengan air selama 1 hari sampai lunak ya, kemudian direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu ya, ditarik ya setiap sisinya ya, anak ustazah ditarik ya, sehingga dia menjadi kaku ya, menjadi kaku, kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering, sehingga dia nanti kalau setelah itu dia akan jadi lembaran ya, lembaran kulit ya. Nah, kulit yang sudah kering ini kemudian ditipiskan dengan cara dikerok ya. Ya, bagian dikerok adalah bagian rambutnya atau bagian luarnya ya, atau bulu binatangnya dan sisa-sisa daging yang masih melekat pada kulit tadi. Nah, kemudian dikerok dengan menggunakan pisau atau pepel sehingga demi sedikit demi sedikit secara hati-hati kulit bagian dalam dikerok ya, dan dikurangi agar kulit mendapatkan jenis kulit yang berkualitas ya. Jadi prosesnya anak-anak ustazah sampai dia menjadi sebuah produk kerajinan dia sangat panjang ya prosesnya. Ya, jadi dari kulit dicuci ya, direndam ya, direndam, kemudian dijemur, dikerok, dicuci, dijemur, terus dikerok lagi, dicuci dan dijemur. Nah, kulit berwarna dasar dan ditatak dengan pahat memiliki pola ya, itu proses kulit. Nah, selanjutnya adalah kerajinan dari adonan tepung atau flour clay ya anak-anak ustazah. Insyaallah ini kita lanjutkan minggu depan ya. Semoga anak-anak ustazah paham dengan materinya ya. Silakan nanti dilihat yang ada di papan tulis dicatat ya anak-anak ustazah. Untuk hari ini kita cukupkan materi kita sampai di sini ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan dan kita berdoa sama Allah kita minggu depan dalam situasi yang berbeda, jauh yang lebih baik lagi ya anak-anak ustazah. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.